Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Rasulullah menjawab, bukankah Allah telah menjadikan kepada kamu semua apa-apa yang ada untuk tasaddaquna, untuk kamu sedekahkan. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil telah sedekah. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh para sahabat yang mohon maaf menengah ke bawah kalau zaman sekarang, yang tidak bisa seperti Utsman, seperti Abu Bakar, yang ketika sedekah sudah tidak mikir lagi nanti kebutuhan hariannya apa. Rasulullah menjawab dengan ini. Jadi setiap apa yang ada itu bisa disedekahkan. Contohnya tasbih, kita membaca subhanallah. Takbir, kita membaca Allahu akbar. Tahmid, kita membaca alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin, dan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ternyata bukan hanya itu saja, wa amrun bil ma'ruf shadaqatan, dan perkara yang baik itu juga sedekah. Tidak melulu dengan uang, tidak melulu dengan harta benda. Wa nahyun anil munkar shadaqatan, dan mencegah kemungkaran juga sedekah. Kalau ada yang bertengkar, kalau ada suatu hal yang mungkar kita ingatkan, itu juga sedekah ternyata. Apakah bisa menjadi sedekah jariyah? Hal-hal tersebut bisa. Ketika kita suatu contoh, wa nahyun anil munkar atau amrun bil ma'ruf, melakukan perkara-perkara yang baik. Ketika kita melakukan suatu hal yang baik, kemudian dilihat oleh orang tanpa dengan niat kita untuk riya, kemudian orang tersebut mengikuti kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi amal jariyah. Sama wa nahyun anil munkar juga. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, dan berhubungan dengan suami istri itu juga sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertolabul ilmi kembali di kajian Ahad pagi ini, di tempat yang mulia ini, di Masjid Ar-Rahmah Keranggan, tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in,
dan semua pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Zuhri. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja menginjak acara berikutnya, yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Zuhri. Waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi yang gerimis ini Allah masih memberikan karunia, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua mendapatkan rasa kemauan dan diberi kemampuan oleh Allah untuk datang ke dalam majelis ini dengan niat yang pertama adalah niat silaturahmi dengan saudara muslim, yang kedua dengan niat untuk menuntut ilmu di majelis ilmu ini, dan semoga apa yang kita niatkan dari rumah tadi menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sehingga apa yang kita inginkan yaitu rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu dapat kita dapati fid dunya hatta akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang selalu setia, yang selalu istiqomah, yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran, tuntunan dan syariat yang beliau bawa. Dan semoga kita juga termasuk pengikut, termasuk umat beliau yang istiqomah, berpegang teguh, berjalan lurus sesuai dengan ajaran dan tuntunan beliau, sehingga kita semua layak mendapatkan syafaat Rasulullah dan kita selamat fid dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hari ke-16 bulan Ramadan, yang juga alhamdulillah, kalau biasanya kita menghitung Ramadan itu antara bulan Masehi dengan bulan Hijriah itu kita bingung. Tapi alhamdulillah di tahun ini kita menghitungnya mudah. Kalau sekarang tanggal 16 Maret, berarti sekarang juga tanggal 16 Ramadan.
Jadi kalau kita nanti mau mengingat-ingat kapan kita mau iktikaf di akhir bulan-bulan di akhir Ramadan, maka kita mudah, sudah dilingkari tanggal 20, tanggal 20 sudah siap-siap, nanti malamnya tanggal 21 dimulai sampai nanti di akhir Ramadan. Begitu juga sekarang tanggal 16, besok tanggal 17. Banyakkan saudara-saudara kita di setiap malam 17 itu mereka lebih banyak di masjid untuk menghatamkan Al-Quran atau untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena diyakini pada tanggal 17 Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang masih menjelaskan tentang bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi kenapa banyak umat Islam di antara kita semua pun memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca, mempelajari, memahami Al-Quran di bulan Ramadan, karena mungkin salah satunya ya ini spirit dari bulan Ramadan tentang maghfirahnya, tentang rahmatnya, dan apalagi tentang dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Tapi dengan syarat sebagaimana yang tadi kami sampaikan, yang dibukakan itu yang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Sudah jelas, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita memang mengaku diri kita beriman, maka insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah dari ampunan, rahmat, kemudian surga Allah di bulan Ramadan yang dibuka selebar-lebarnya, ampunan yang dibuka selebar-lebarnya, dan rahmat yang diberikan sebesar-besarnya oleh Allah, itu insya Allah akan kita dapati, dengan syarat bukan hanya mengharap, tapi harus dengan ikhtiar dan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini insya Allah saya akan membacakan sebuah hadis yang mana hadis ini sebenarnya kalau dalam penerapannya sudah kita terapkan. Kalau dalam penerapan sehari-hari sudah kita terapkan. Tapi sebelum nanti saya mengartikannya, ya, ini salah satu hadis Arab apa? Arab apa? Nggih. Arab. Nek hadis panji Arab, nggih. Pelajaran bahasa Inggris. Nah, hadis ini menjelaskan tentang sedekah, sedekah. Kita tahu semua sedekah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau sedekah yang wajib itu zakat, dan takarannya pasti sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, masih ada selain zakat sedekah yang wajib, yaitu sedekah yang kita nadarkan, kita janjikan
Jadi contoh, mohon maaf, ketika ada orang tua, bapak atau ibu yang sudah menyelesaikan atau berjanji, besok kalau anak saya sudah selesai kuliah, sarjana, kemudian nilainya kumlot, saya akan memberikan sesuatu kepada tetangganya atau saudara kerabatnya. Nah, itu sedekah yang harus dan wajib ditunaikan, walaupun mohon maaf, nazar itu tidak terucap atau hanya dinadarkan dalam hatinya. Karena kalau terucap mungkin ada saksinya, tapi ada saksi di antara kita. Tapi kalau tidak terucap, maka itu urusannya kita dengan Allah ketika kita bernazar. Kemudian sedekah yang disunahkan adalah ya kita memberikan sesuatu apapun itu tanpa ada takarannya. Yang penting ketika dalam memenuhi kebutuhan kita masih cukup. Tidak boleh terus zakat sudah, nadar sudah dilaksanakan, masih ada sisa harta, kemudian wis aku seprapate wae liyane tak sedekah. Jangan. Maka sebelum kita mensedekahkan apa yang kita punya, kita harus melihat dulu kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Hadis ini tertulis dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang termaktub pada nomor hadis 25. Hadis Arba'in An-Nawawi yang tertulis yang tertera di nomor ke-25. An Abi Dzarrin aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Zahaba ahlu duthuri bil ujur. Banyak orang-orang kaya yang lebih mendapatkan pahala lebih banyak. Jadi orang-orang zahaba di sini artinya bukan pergi, tapi mendapatkan. Jadi ahlu duthur itu diartikan orang-orang kaya harta dan benda. Orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan bil ujur, pahala. Padahal yusholluna kama nusolli, mereka semua sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka semua puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nah, perbedaannya di sini, mereka mensedekahkan bi fuduli amwalihim, kelebihan harta-harta mereka. Karena apa? Tidak semua sahabat Rasulullah itu termasuk orang-orang yang dianggap kaya hartanya, harta bendanya. Mereka takut tidak bisa bersedekah kalau tidak punya harta benda. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala
Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Rasulullah menjawab, bukankah Allah telah menjadikan kepada kamu semua apa-apa yang ada untuk tasaddaquna, untuk kamu sedekahkan. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil telah sedekah. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh para sahabat yang mohon maaf menengah ke bawah kalau zaman sekarang, yang tidak bisa seperti Utsman, seperti Abu Bakar, yang ketika sedekah sudah tidak mikir lagi nanti kebutuhan hariannya apa. Rasulullah menjawab dengan ini. Jadi setiap apa yang ada itu bisa disedekahkan. Contohnya tasbih, kita membaca subhanallah. Takbir, kita membaca Allahu Akbar. Tahmid, kita membaca alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin, dan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ternyata bukan hanya itu saja. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatan, dan perkara yang baik itu juga sedekah. Tidak melulu dengan uang, tidak melulu dengan harta benda. Wa nahyun anil munkar shadaqatan, dan mencegah kemungkaran juga sedekah. Kalau ada yang bertengkar, kalau ada suatu hal yang mungkar kita ingatkan, itu juga sedekah ternyata. Apakah bisa menjadi sedekah jariyah? Hal-hal tersebut bisa. Ketika kita suatu contoh, wa nahyun anil munkar atau amrun bil ma'ruf, melakukan perkara-perkara yang baik. Ketika kita melakukan suatu hal yang baik, kemudian dilihat oleh orang tanpa dengan niat kita untuk riya, kemudian orang tersebut mengikuti kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi amal jariyah. Sama wa nahyun anil munkar juga. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, dan berhubungan dengan suami istri itu juga sedekah. Kemudian sahabat bertanya lagi, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, ketika kami melakukan sebuah di antara kami, salah satu di antara kami melakukan atau melampiaskan syahwatnya, apakah juga mendapatkan pahala? Kemudian Rasulullah menjawab dengan bijak, ara'aitum law wadu'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Ketahuilah, jika kamu melakukan syahwat tersebut kepada hal-hal yang haram, maka bagi kalian adalah wizrun, dosa. Begitu juga sebaliknya. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Dan ketika syahwat itu kita
lampiaskan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang halal, kana lahu ajrun. Jadi akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Jadi kekhawatiran yang kita khawatirkan sekarang tentang sedekah, tentang sedekah, bagi orang-orang yang mungkin menengah ke bawah, apalagi yang mohon maaf, yang dianggap mereka tidak mampu, ternyata orang-orang tersebut atau umat Rasulullah yang berada dalam keadaan seperti itu juga bisa melakukan sedekah. Nah, oleh karena itu hadis ini, sebelum nanti ke hadis yang berikutnya, kita harus tahu pokok-pokok yang ada di Al-Quran dulu. Jadi ada 11 sebenarnya, ada 11 di malam saya nyari ada 11, bukan 11 ayat, karena ini ada yang ayatnya sampai 3 ayat kan, atau sampai 4 ayat. Quran surat Al-Baqarah ayat 254 itu tentang sedekah untuk hari kiamat. Jadi niat kita bersedekah untuk bekal kita di hari kiamat. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 167 hingga 168 tentang bagaimana kita bersedekah dengan rezeki yang terbaik. Ini yang sering kita lupakan. Kadang kita, mohon maaf, sedekah yang wajib saja ini masih terjadi di beberapa oknum lah. Kalau kita istilahkan sekarang oknum, karena tidak semuanya, tapi ada. Jadi ketika sudah waktunya, sebenarnya mulai awal Ramadan itu sudah waktunya membayar zakat fitrah. Tapi biasanya karena kita ingin mendapatkan pahala yang besar, yaitu yang wajib, yang sangat lebih afdal di akhir Ramadan, maka biasanya kita bayarkan di akhir bulan Ramadan. Masih banyak orang yang membayar zakat fitrah, terutama yang mereka menunaikannya dengan membayar beras. Berasnya tidak sesuai dengan yang dimakan sehari-hari. Kalau lebih bagus ya tidak apa-apa. Tapi kalau yang lebih, mohon maaf, yang harganya separuh di bawah yang kita makan, nah berarti orang tersebut telah mengingkari ayat ini. Sedekah dengan rezeki yang terbaik. Atau dalam riwayat Rasulullah mengatakan, ketika kita mau bersedekah, mau sedekah, maka berikanlah apa yang paling kita sukai. Pernah Bapak Ibu? Dan bencana ini kok yang kita berikan pakaian bekas atau pakaian baru? Pakaian bekas atau pakaian baru? Nah, jawabannya bukan pakaian bekas, pakaian pantas pakai, pakaian layak pakai. Ini kok istilah alasan kita. Semoga, karena mungkin memang yang kita mampu seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita berikan yang sama dengan apa yang kita punya. Kemudian yang nomor 3, Quran surat Al-Baqarah ayat 261 hingga 264 tentang balasan orang yang bersedekah dengan balasan yang berlipat-lipat. Yang keempat, Al-Baqarah ayat 270 hingga 271. Nah, ini tentang nadar.
larangan ingkar janji untuk sedekah. Jadi kalau kita sudah bernazar untuk sedekah, maka setelah apa yang kita ucapkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nazar tersebut lakukan. Dan biasanya orang yang ingin suatu kemudian bernazar itu lebih banyak dikabulkan, lebih cepat dikabulkan oleh Allah karena ada nazarnya. Tapi suatu hal juga bisa terjadi orang yang ada sing enten niku mung nadar, mung janji mawon. Walaupun janji itu tidak diucapkan ke kita, tidak diucapkan di kerabatnya, itu nadarnya itu di dalam hatinya anane ping janji mawon nek aku iso ngene engko ngene niku sing mboten nadare yang tidak terlaksana, maka dia sudah mengingkari ayat Allah. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 92. Jadi tentang bersedekah adalah tanda kebaikan. Jadi orang yang bersedekah itu termasuk orang yang baik. Bisyartin, dengan syarat kalau kita sebagai orang muslim ya kita meyakini bahwa yang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan atau rahmat Allah, ampunan Allah dari sedekah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sekaya apapun, sedermawan apapun, sepintar apapun dia menggunakan ilmunya, Thomas Alva Edison tidak bisa masuk ke dalam surga karena walaupun dia penemu listrik yang kita gunakan sampai sekarang, tapi karena dia belum beriman kepada Allah, ya amalannya sia-sia. Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ini tentang sedekah saat lapang dan sempit. Ketika kita diberikan harta yang lebih banyak, maka ya kita harus lebih banyak juga dalam mensedekahkan. Ketika kita diberikan kesehatan yang lebih, ini ya kalau mungkin dalam keadaan harta yang kurang, tapi kesehatannya lebih, karena mohon maaf biasanya orang-orang yang diberikan kelebihan pasti ada kekurangannya. Orang yang sehat, mohon maaf, tapi mungkin kurang dalam harta bendanya, maka gunakanlah kesehatan badannya itu untuk bersedekah. Ketika sempit juga seperti itu. Bahkan malah yang lebih banyak orang bersedekah niku kebanyakan orang yang mereka dalam keadaan sempit, keadaan pas-pasan. Kalau yang sudah, ini sebagian ya, tidak semuanya. Kalau yang sudah, mohon maaf, sudah mapan dan sudah hartanya sudah lebih, sudah dilebihkan oleh Allah, mereka hanya secukupnya. Tapi nek yang sempit, pun carane sedekah sing akeh ben mangke dengan harapan Allah membalasnya lebih banyak. Dan ini bisa terjadi di antara kita. Saya ingat perkataan ceramahnya Gus Bahak. Jadi atau kisah orang ketika dalam keadaan sempit atau ketika Allah memberikan hartanya yang pas-pasan, nek njajake kancane niku ra hitungan. Tumbas bakso, padha-padha tumbas bakso no tumbas mie ayam, nggih, kan regane padha. Umpama wong yang kalih tak traktir bakso. Harganya umpama 20.000. Mereka ya maam dengan harga 20.000, kita juga makan 20.000. Dengan harta yang pas mungkin harganya cuma 50.000 saat itu. Tapi ketika dia sudah menjadi orang yang hartanya dilebihkan oleh Allah, ndak yo kepikiran besok umpama mempunyai uang 10 juta, wis iso tak traktir podo-podo
aku 5 yuto, kowe 5 yuto. Tidak ada orang seperti itu. Ketika dalam keadaan lapang, sedikit orang yang seperti itu. Oke, kemudian yang ketujuh, Quran surat An-Nisa ayat 114 tentang sedekah itu kita niatkan dengan meraih ridha Allah. Quran surat Saba ayat 39 tentang sedekah yang pasti akan diganti, sebagaimana Al-Baqarah yang nomor 3 Al-Baqarah ayat 261 hingga 264 akan dibalas berlipat-lipat. Kemudian yang ini Quran surat Al-Munafikun tentang sedekah sebelum menyesal. Ini ada suatu riwayat pada zaman dahulu. Jadi ada seseorang yang kaya raya, yang ekonominya cukup. Kemudian ketika masa hidupnya niku wau duwe angen-angen sesuk bagi kae sing nang kono kae engko tak keke kae, sing nang kono engko kanggo sekolahan, sing teng mriko mangke kagem napa. Itu hanya di angan-angannya. Walaupun mungkin sudah dikatakan ke anak-anaknya, ya kalau anak-anaknya ahli warisnya itu tahu, paham tentang agama. Padahal ketika sudah diangan-angankan atau sudah istrinya sudah punya niat untuk harta ini nanti untuk masjid, harta ini untuk sekolah, harta ini untuk apa, itu sudah menjadi suatu nadar dan bahkan itu sudah menjadi, kalau orangnya tahu, itu sudah menjadi hak untuk hal-hal yang diangan-angan ke. Maka itu bisa menjadi bumerang atau bisa menjadi dosa ketika atau menjadi penyesalan. Nanti bisa dibuka surat Al-Munafikunnya. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang menyesal ketika kita sudah punya niatan bersedekah, tapi ternyata Allah sudah memanggil kita, pun sudah ada angan-angan, sudah ada niatan, langsung kita laksanakan saja hal tersebut. Kemudian yang ke-10 Quran surat Al-Hadid ayat 18 tentang balasan orang yang bersedekah. Jadi ayat-ayat yang nomor 3, 8 dan 10 itu tentang balasan orang-orang yang bersedekah. Kemudian ada satu lagi yaitu tentang perintah mengambil zakat. Ini tentang sedekah yang wajib. Itu Quran surat At-Taubah ayat 103. Tidak saya tulis di sini karena saya memfokuskan ini tentang ayat-ayat sedekah yang sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah. Dari sedekah apa yang kita gunakan sampai ketika dalam bersedekah kita harus berniat karena ingin mendapatkan ridha Allah, sampai Allah memberikan balasan apa saja. Insya Allah di ayat-ayat Allah ini, di Al-Quran ini sudah tertulis semua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini, dari hadis yang nomor 25 ini, maka dapat ketika kita membuka hadis berikutnya, yaitu yang hadis yang nomor 26 dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang nomor 26, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas, setiap tulang rusuk manusia
setiap tulang rusuk manusia alaihi shadaqatun. Di sini tulang rusuk itu dalam perkataan ulama, dalam syarah ulama, tulang rusuk manusia itu ada 360 dan itu Rasulullah mensabdakan alaihi shadaqatun. Ini dimaknai disarahkan oleh sebagian ulama, alaihi shadaqatun itu wajib untuk sedekah. Jadi tulang rusuk atau badan kita ini yang Allah ciptakan ini, ruas-ruas ini, terutama jari, tangan dan kaki yang bisa meraih dan bisa melangkah, itu alaihi shadaqatun, wajib untuk sedekah. Kapan? Kulla yaumin, setiap hari. Mulai kapan? Tatlu'u fihi syamsu, ketika terbitnya fajar, terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah langsung memberi contoh, ya'dilu bainal isnain shadaqatun, melerai dua orang yang bertengkar sedekah. Wa yu'inur rajula ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha, menolong seorang untuk naik ke dalam kendaraan dabbah, wa yahmilu 'alaiha, kemudian membawakan barang bawaannya, au yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun, atau mengangkat harta bendanya, itu juga sedekah. Jadi ini, kalau yang ini terjadi ketika kita di dalam bis, di angkot, atau kita menemui seorang ketika pulang, kita bapak ibu belanja, biasanya ibu belanja terus melihat orang yang kesusahan baru naik motor, belanjanya masih di bawah, kita tolong, itu sedekah. Ini menggambarkan sebagaimana yang tadi di hadis ke-25 yang ditakutkan oleh para sahabat, di mana ketika sahabat itu ketika dalam keadaan fakir atau keadaan tidak punya, hartanya kurang, bagaimana untuk bersedekah. Kemudian wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, kalimat yang baik, perkataan yang baik sedekah. Kalau tadi digambarkan di hadis ke-25 ada tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, itu sedekah. Karena sebaik-baik kalimat itu adalah kalimat tahlil, la ilaha illallah, dengan lafal yang benar. Kemudian wa kullu khutwatin yahtuha ilas shalah, dan setiap langkah kita ketika kita melangkah atau kita pergi sholat di masjid maupun di mushola, semakin jauh semakin banyak sedekahnya. Lah pripun nek ngagem sepeda motor, lah pripun nek ngagem mobil. Nah itu nanti juga Allah yang ngitung. Kita tidak usah berkecil hati. Wa yumitul adza anit thariq shadaqatun, menyingkirkan ada gangguan di jalan juga sedekah. Ini yang masih kurang di antara kita. Suatu contoh, ketika kita
naik sepeda motor atau naik mobil mungkin karena dalam keadaan cepat, dalam keadaan kencang, kita mau menyingkirkan sesuatu, nek berhentinya mendadak malah kita mengakibatkan kecelakaan gitu. Tapi ketika kita sedang berjalan entah itu olahraga pagi atau sore, kita lihat ada batu atau ada sampah di jalan yang tidak mau di pinggir, ya kita bawa, kita masukkan, atau ada batu atau duri yang kita lihat di jalan. Kalau melihat hadis ini, wa yumitul adza anit thariq shadaqatun, maka yuk kita ambil itu, kita singkirkan. Kalau batu kita pinggirkan. Karena pernah kejadian, apalagi naik sepeda motor, kok kita kena batu. Biasanya nek sing boten fokus kok kena roda depan, biasanya orang tersebut jatuh, pleset. Kalau kena batu, nek kena batu besar ketabrak jatuh, tapi nek kena batu kecil biasanya meleset. Napa meneh nek bane halus. Nah, kita singkirkan itu sedekah. Sampah, kita dapat sampah, kita ambil, kita masukkan sedekah. Ada satu cerita, ini ceritanya nyata, ceritanya baru kemarin sebelum puasa di akhir Februari. Jadi saya dapat cerita dari sopir bis pariwisata. Ketika bedanya membawa orang wisata, orang-orang istilahnya orang-orang Indonesia, disediakan sampah seneng, disediakan tempat sampah seneng, karena bisa membuang sampah di tempat sampah. Tapi beda ketika jadi sopir itu ketika bertugas kok mendapatkan bule-bule orang luar negeri, mereka malah pengen di dalam bis itu tidak ada tempat sampah. Jadi apa yang mereka makan dimasukkan tas. Kalau menurut kita ada sampahnya kita seneng, bersih gitu. Tapi ternyata ada yang lebih bersih lagi. Jadi orang-orang luar negeri itu ketika berwisata, ya menurut cerita sopir dan krunya itu, ketika setelah makan apa yang dia makan, karena memang sudah bilang pokoknya tempat harus tidak ada di area dalam bis tidak ada tempat sampah, dimasukkan tas. Jadi nopo ada yang lebih baik ben nek umpami dilihat itu kelihatan bersih. Yang kedua, sampah yang kita makan itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab kru. Seperti itu. Dan hal tersebut semuanya sudah tercantum dalam Al-Quran dan sudah diajarkan Rasulullah. Tapi kenapa? Nah, ini yang perlu kita rubah dalam diri kita sebagai seorang muslim. Kenapa hal tersebut malah kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang Islam? Mungkin kalau di sini ada bapak ibu guru yang masih mengajar atau sudah pensiun, sampai bosan mesti mengingatkan anak-anak. Sampai bosan ketika mencontohkan anak-anak mengambil sampah di sekitar sekolahan atau di sekitar, sampai bosan. Nah, itu yang mungkin harus kita rubah. Bapak ibu guru merubah di sekolahan, tapi kalau orang tuanya tidak mengajarkan tentang mengambil sampah, membuang sampah di tempat sampah, atau bahkan kita mencontoh itu tadi bule-bule yang berwisata di Indonesia, belum sampai ke tempat wisatanya saja dia sudah menjaga sarana prasarananya, kendaraannya. Baru nanti kalau sudah sampai mereka buang di tempat sampah yang menurut mereka itu memang tempat sampah yang permanen, yang nanti bisa diambil dan tidak
mengotori bis tersebut. Nah, mari kita urai satu-satu Bapak Ibu. Yang hadis yang kedua tentang kullu yaumin tatla'u fi syams. Setiap hari dalam kehidupan manusia terbit matahari tentu bukan syarat anjuran sedekah. Maksud dari kalimat ini adalah setiap hari yang dilalui manusia, walaupun pada hari itu atau pada hari ini langit sedang mendung, matahari tidak terbit. Jadi maksudnya matahari terbit umpama mendung juk mboten napa? Juk mboten sedekah mboten. Itu ini diisyaratkan pokoknya dimulai pagi kita bangun sampai nanti tidur lagi, kita usahakan semua yang kita lakukan itu sedekah walaupun tidak dengan harta benda. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah menerangkan maknanya adalah bahwa setiap hari yang padanya terbit matahari hendaknya bagi semua persendian yang Allah berikan kepada kita untuk bersedekah pada hari itu. Ini tercatat dalam kitab Fathul Qawi Al-Matin halaman 87. Kemudian yang dicontohkan yang kedua tadi, ya'dilu bainal isnain shadaqatun, mendamaikan dengan adil antara dua orang adalah sedekah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan ya'dilu bainal isnain shadaqah, yaitu mendamaikan keduanya dengan adil. Jadi ketika ada yang bertikai, di bulan puasa ini banyak orang tawuran. Tapi nek tawuran biasanya kita tetap langsung masuk rumah, soalnya kita sendirian malah kita yang jadi korban. Caranya melerai ya kita telepon kantor polisi, gini, Pak polisi ini siap, nek pas betul siap nek personilnya cuma 2-3 nggih sami mawon. Nah, mendamaikan dua orang atau lebih yang bertikai bermusuhan bersengketa dengan jalan yang objektif, seimbang dan tidak pilih kasih. Kalau kita ingin menjadi penengah orang ketiga, syaratnya yaitu adil, ya'dilu. Makanya di sini kata awal dari Rasulullah adalah ya'dilu, mendamaikan dalam artian di sini mendamaikan dengan seadil-adilnya. Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah kata, sedekah untuk keduanya, untuk melindungi keduanya dari hal-hal yang menjadi sebab lahirnya kebencian, baik berupa jeleknya perkataan maupun perbuatan. Niki yang paling susah niku nek mendamaikan wong sing kayak do koyok-koyokan, wong sing menjelek-jelekan, terutama tetangga itu biasanya. Tetangga kita atau kita pulau ngelelek sinten mangke bales-balesan niku sing paling angel. Maka kita harus ingat dengan ayat ta'awun ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Jadi hadis sedekah tadi yang dicontohkan Rasulullah dengan mendamaikan orang yang bertikai itu kalau dalam Al-Quran adalah ini Al-Maidah ayat 2. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul wattaqullah wa aslihu. Nah, wa aslihu dzata baitkum.
Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah wa aslihu. Nah, perbaikilah hubungan di antara samamu. Niki tentang harta rampasan perang. Nek saniki tentang harta benda orang tua yang direbutkan anak-anaknya, bahkan sampai ke pengadilan tidak terima, sampai yang satunya mungkin dibunuh. Ada kejadian seperti itu banyak. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 ini tentang mendamaikan. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, nah, kalau di bulan Ramadan ini enten sing mohon maaf sing janjian tawuran, sing tawuran itu wong Islam kabeh. Nah inilah niki. Kalau ada dua golongan dari mereka beriman itu berperang. Saya sekarang sudah di Indonesia tidak ada perang, intene tawuran niku, tapi nek mereka ditanya wong yo jawabane nyeleneh. Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Kemudian ayat lain dalam Quran surat Al-A'raf ayat 142 berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi tertulis wa aslih. Jadi kalau di Al-Anfal wa aslihu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ini tentang yang kedua. Wa yu'inur rajula ala dabati wa yahmilu 'alaiha. Membantu orang untuk menaiki kendaraan. Menolong seorang mengendarai kendaraan. Menolong melihat yang tadi kami jelaskan, bawa ke barangnya nek mboten karena mohon maaf punya pas samparane tesih sakit ya ajeng melangkah mohon mboten saged nggih dibantu untuk dinaikkan. Ini juga termasuk sedekah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, jadi diberikan pahala bagi orang yang melakukan itu dengan menggunakan kendaraan orang lain. Jika dia menaikkan orang lain ke atas kendaraan miliknya dalam rangka ihtisaban, mencari ridha Allah, maka pahalanya lebih besar. Ada orang, kita naik sepeda motor sendirian, kemudian ada orang yang mau pulang, nyegat ojek mboten nenten, ajeng beto ojek online wong HP-ne tesih jadul, kemudian biasanya sok ngawe-awe nika minta bantuan, ya kita lihat-lihat. Kalau memang kita kelihatannya orangnya kok bisa dipercaya, ya kita bantu. Tapi alangkah baiknya kita berpositif dalam berpikir. Jadi kalau dengan kendaraan kita sendiri kita antar orang tersebut, itu pahalanya lebih besar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya di Fathul Bari. Kemudian yang selanjutnya dalam hadis tadi, au yurfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun, atau menaikkan kekayaannya ke atas kendaraannya itu adalah sedekah. Jadi ini ada orang membawa harta benda, kemudian kita bantu menaikkan, itu juga termasuk sedekah. Apakah seperti itu bisa menjadi sedekah jariah? Bisa. Syaratnya ya tadi ada orang tersebut di kemudian hari melakukan hal tersebut karena melihat dia sudah pernah ditolong, atau ada orang yang melihat kayak kok apian temen toh, kenal ya ora, teko-teko bantu. Nah, besok di kemudian hari ketika dia mengalami hal tersebut, wah melu bantu, itu juga termasuk jariah.
Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Hadis ini sangat populer di anak TK. Lha boleh TK Aisyah. Wong kula napa anak men nek kan ngapel niki angel. Karena panjang. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, di nomor itu At-Tirmidzi, di nomor itu Abu Dawud. Semua ahli hadis kecuali Al-Bukhari. Kemudian dari Imam Ibnu Battal, semua ini adalah berbagai bentuk dari hak kaum muslim yang mesti ditunaikan antar sesama. Kemudian yang selanjutnya yang dicontohkan Rasulullah, nah ini, berkata-kata yang baik adalah sedekah. Tadi sudah dicontohkan Rasulullah, kalimat tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa bagaimana? Maka kita harus ingat perkataan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ini dalam Quran surat Al-Ahzab, perintah untuk berkata yang baik dan benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Ini biasanya dalam pembukaan khutbah, dalam pembukaan pembukaan kultum, pembukaan tausiah biasanya dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum, dan selanjutnya. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, bukan pakai shin tapi pakai sin, sadida sing mboten enten titike. Karena artinya beda. Ucapkanlah perkataan yang benar. Di ayat lain An-Nisa. Nah, kemudian ini hadis yang masyhur juga, yang terkenal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah khairan, yang baik, aw liyasmut, nek tidak bisa berkata yang baik, mut. Nah, maka nek di remote itu namanya mute, gitu. Dan beten nyuwara. Nah, di sini ternyata berarti itu dari kata-kata ini, liyasmut, maka diamlah. Nah, yang beten saged ngomong apik kan meneng. Nah, jadi ketika adzan nonton TV biasanya kita mut. Nah, karena apa? Ada kalimat yang lebih baik untuk kita dengarkan. Kemudian dari Adi bin Hatim, ittaqun nara walau bisyak tamrotan, jauhilah neraka walaupun dengan menanam sebuah kurma. Kalau kalian tidak punya maka berkatalah yang baik. Nah, ini nek umpama diumpamakan kita hanya punya rumah punya rumah tapi tidak punya pekarangan, nggih. Punya pekarangan yang nanduri sing menanam yang baik-baik yang bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Nek mboten, nah niki berkatalah yang baik. Mboten ujuk-ujuk nek enten ada tetangga sing nandur nopo bar tumbas nopo. Nah niki berkata yang baik ini yang harus kita jaga. Wah kayak bar tuku Vario anyar, wah kayak bar tuku Avanza anyar. Nah, niki ini hadis Rasulullah ini
yang harus kita jaga. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, wa kullu khutwatin yahtuha ila shalah shadaqatun. Setiap langkah yang diayunkan menuju sholat adalah sedekah. Ini biasanya yang dilakukan oleh bapak ibu yang sudah sepuh-sepuh. Ada yang rumahnya jauh tetap jalan kaki. Nah, tenang bapak ibu, ini pahalanya besar. Apalagi kita wasilahnya adalah untuk melaksanakan sholat wajib, suatu hal yang wajib. Jadi harus kita ingat, barang yang wajib, hal yang wajib dengan hal yang sunnah, itu pahalanya lebih besar yang mana? Wajib. Walaupun di bulan Ramadan ini hal-hal yang sunnah pahalanya berlipat ganda, bahkan bisa diseterai dengan hal-hal yang wajib. Tapi kalau hal wajibnya tidak dilaksanakan, ya sama saja. Poso badan sholat, gitu. Sholat, kok sholat raposo, posone saged dikantos. Bahkan kalau orang meninggal dalam puasa itu kok beten poso, itu bisa diganti dengan orang lain, dengan ahli warisnya, dipasake bisa. Tapi nek yang lain, nah. Kemudian yang terakhir yaitu tadi menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di perjalanan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah. Tadi sudah contohkan. Syekh Abdul Hasan Ubaidillah rahimahullah menjelaskan, dengan didomahkan awalnya yaitu bermakna menghilangkan dan menyingkirkan, yaitu apa-apa yang mengganggu orang lewat seperti duri, tulang, dan batu. Pokoknya yang membuat pengguna jalan itu terkena musibah, kalau kita bisa singkirkan, kita singkirkan. Insya Allah itu akan menjadi sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Nah ini saya tutup dengan ini. Ada 70 sampai 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari iman. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batun wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq. Yang paling rendah cabang iman itu adalah menyingkirkan hal yang mengganggu di jalan. Tapi dengan cara tadi Bapak Ibu, jenengan ngomong sto mobil satu keluarga ngarepe enten watu, posisi jenengan keadaan rada banter, nggih ampun direm dadak. Nek direm dadak mesake sing wingke, malah jane ajeng berbuat baik, malah jenengan sebagai sebab terjadinya kecelakaan. Jadi harus kita lihat-lihat. Yang paling memungkinkan adalah ketika kita masyan alal aqdam, ketika kita jalan kaki kemanapun. Kalau kita niatkan dari rumah mau ke pasar, niatnya untuk membeli kebutuhan rumah, maka itu juga termasuk sedekah. Sedekah ibu-ibu pada keluarganya. Jadi jangan khawatir ketika ada ibu yang menjadi ibu rumah tangga, karena semua yang dilakukan kalau pengabdiannya kepada suami atau pengabdian kepada Allah, insya Allah itu dicatat sebagai sedekah. Dan sedekah itu akan selalu mengalir, karena pasti akan dicontoh anak-anaknya.
Dan insya Allah anak-anaknya pasti akan melakukan tersebut kepada orang tuanya kelak. Jadi seperti itu. Jembetan sah isin, tidak usah malu. Nah, ini al-haya'u syu'batun minal iman. Tidak usah malu ketika menjadi seorang wanita yang mohon maaf tidak bekerja atau apa. Karena pengabdiannya di rumah itu termasuk pengabdian yang sangat-sangat besar. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan ini dari dua hadis ke-25 dan 26 dalam hadis arba'in adalah kita semua tidak usah takut ketika ingin bersedekah ketika kita tidak punya harta benda. Rasulullah sudah memberikan pembelajaran kepada kita, banyak yang dapat kita lakukan. Apalagi kalau kita masih punya badan, ya. Tulang rusuk kita masih ada, tulang-tulang kita masih ada. Gunakan badan persendian kita untuk bersedekah. Dimulai dari terbitnya matahari sampai nanti kita tidur lagi. Kita niatkan badan kita untuk bersedekah, maka insya Allah kita tidak kalah dengan orang-orang yang sedekahnya besar-besar, tapi mohon maaf biasanya akan menggunakan persendian atau menggunakan tulang rusuknya sangat sulit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.